Baik, berjumpa lagi kita dalam mata kuliah Hukum Pasar Modal. Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme transaksi pasar modal ya. Nah, jadi pasar modal memang memiliki peran yang sangat besar ya bagi perekonomian, bagi suatu negara ya, karena memang pasar modal seperti yang sudah kita pelajari memiliki dua fungsi ya, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Nah, pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi oleh karena pasar modal menyediakan fasilitas ya yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana ya, atau yang disebut dengan investor, dan pihak yang memerlukan dana atau issuer atau emiten ya, atau perusahaan-perusahaan yang go public ya. Jadi disitulah ada fungsi ekonomi, ada pasar ya, pertemuan antara istilahnya penjual ya dan pembeli ya. Pembelinya adalah investor ya, yang nanti akan membeli saham dari emiten, dan kemudian ada perusahaan yang go public ya, yang menawarkan sahamnya atau bentuk surat berharga lainnya ya, seperti surat utang dan sebagainya. Nah, dengan adanya pasar modal, maka pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan atau return ya, atau hasil ya. Sedangkan pihak issuer, yaitu perusahaan atau emiten, itu dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasinya ya, tanpa menunggu tersedianya dana dari operasi perusahaan ya. Jadi memang biasanya perusahaan-perusahaan yang go public itu perusahaan-perusahaan yang sudah punya prospek yang bagus dan ingin mengembangkan usahanya, dan sudah tahu jadi arah pengembangan usaha dari perusahaannya ya, sehingga itu ditampilkan dalam suatu bentuk prospektus ringkas ya, yang menarik bagi para investor nanti untuk menjadi pemilik ya, karena membeli saham berarti menjadi pemilik dari perusahaan itu ya. Nah, pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return ya, atau hasil tentunya bagi para pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih ya, apakah saham, ada surat utang, obligasi dan sebagainya ya. Nah, kemudian seperti kita ketahui ya, bahwa dalam pasar modal, nah itu ada dua pasar, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, pasar perdana adalah penawaran dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten kepada pemodal selama jangka waktu tertentu ya, yang ditetapkan oleh pemodal tersebut sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder ya, tahapnya gitu. Jadi yang pertama kali, pasar perdana itu pasar yang pertama kali ya. Nah, dia menjual sahamnya ya sesuai dengan prospektus yang dibuatnya ya, untuk mendapatkan tambahan modal bagi perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu resmi ya, yang kemudian diperdagangkan adalah sahamnya itu, yaitu dalam saham atau dalam pasar sekunder ya. Nah, pasar sekunder yaitu sebagai perdagangan saham setelah melewati masa penawaran pada pasar perdana ya. Jadi pasar sekunder adalah di mana saham dan ekuitas lain diperjualbelikan secara luas setelah melalui masa penjualan di pasar perdana, dan harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli ya. Jadi di pasar sekunder yang menjual pembeli adalah para investor tadi ya, gitu. Jadi misalnya investor A membeli saham PTA, ada investor B membeli saham PTB. Nah, itu saham-sahamnya PTA dan PTB ya, saham PTA yang dimiliki oleh A, saham PTB yang dimiliki oleh PTB. Nah, itu yang diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, ini instrumen-instrumen dalam pasar modal ya. Nah, itu ada saham ya, ada saham biasa, ada saham preferen ya, yang mendapatkan keistimewaan. Kemudian ada obligasi ya, surat utang ya, ada dari obligasi pemerintah, ada obligasi perusahaan, ada juga obligasi retail. Kemudian bentuk turunan yang lainnya atau derivatifnya, ada kontrak opsi saham ya, kontrak berjagang indeks, ada waran, ada right. Kemudian ada reksadana ya, reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, ada reksadana campuran ya. Kemudian ada yang lain-lain ya.
Nah, di Premier ETF LQ45 ini saham-saham yang apa istilahnya fluktuasi perdagangannya cukup tinggi ya. Kemudian ada dana investasi real estate, ada efek beragam aset, ada instrumen syariah ya. Nah, kemudian kita sudah pernah pelajari ini, yaitu mengenai skema transaksi pada pasar perdana ya. Jadi kalau kita lihat pasar perdana adalah agak emiten ya, ada emiten. Nah, dia menawarkan pertama kali kepada para investor melalui pasar modal ya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Nah, jadi yang diperjualkan atau diperdagangkan hanya satu arah ya, satu arah, yaitu dari emiten atau perusahaan yang memasuki pasar modal untuk pertama kalinya ya. Nah, ini adalah skema pada pasar sekunder ya. Jadi yang kalau kita lihat yang melakukan perdagangan ya antara para investor ya. Nah, itu harus menjadi anggota bursa setiap investor itu ya. Kemudian ya, melakukan order jual atau order beli ya. Nah, itu di pasar modal ada beberapa lembaga, ada KPI, ada yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia, ada KSEI ya. Nah, perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder adalah pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor namun untuk pertama kalinya. Sedangkan pasar sekunder adalah tempat perdagangan atau tempat jual beli sekuritas oleh dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana ya. Alasannya dengan adanya pasar sekunder, investor dapat melakukan perdagangan sekuritas untuk mendapatkan keuntungan. Jadi yang diperjual adalah sahamnya tadi ya. Kalau perusahaannya bagus misalnya ya, nah itu tadinya dia beli satu lembar misalnya 1.000, nah kemudian supaya ada keuntungan kalau trennya bagus ya dijual 1.100 ya, berarti dapat capital gain Rp100 per lembar saham ya. Nah, oleh karena itu pasar sekunder memberikan likuiditas kepada investor bukan kepada emiten seperti dalam pasar perdana. Jadi yang dapat duit itu adalah investornya ya. Kalau di pasar perdana yang dapat kan emitennya karena memang dia jualan saham ya. Jadi para investor itu menjadi pemegang saham. Nah, kemudian para investor ini di pasar sekunder dia menjual lagi ya. Jadi yang mendapatkan likuiditas, yang mendapatkan dana itu adalah si investor ya. Nah, pasar sekunder biasanya dimanfaatkan untuk perdagangan saham biasa, saham preferen, obligasi, waran, reksadana, dan lain-lain. Nah, sebelum memutuskan investasinya, investor dapat memulai dengan mempelajari prospek ya yang berisikan antara lain jenis usaha dan juga riwayat emiten, jumlah saham atau obligasi yang ditawarkan ke publik serta harga penawaran, tujuan dari penawaran perdana, prospek usaha emiten beserta risiko usaha yang terjadi di masa depan, kebijakan pembayaran bunga surat utang dan juga kebijakan pembayaran dividen, kinerja keuangan secara historis, agen penjualan yang berpartisipasi dalam penawaran perdana dan jadwal pelaksanaan penawaran perdana ya. Nah, ini syarat biasanya dituangkan dalam prospektus ringkas ya dari emiten atau perusahaan yang go public ya di pasar perdana untuk pertama kalinya ya. Nah, itu biasanya ada di di media massa ya, media cetak itu juga disyaratkan ya, supaya masyarakat itu bisa ya mempelajari, memutuskan kan gitu ya. Nah, biasanya jangka waktu untuk pembelian sahamnya itu ya pertama kali dari si emiten ini ya terbatas ya 2 atau 3 hari. Nah, proses perdagangan transaksi saham atau obligasi di pasar sekunder diawali dengan order pesanan untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tulis maupun lewat telepon dan disampaikan kepada perusahaan efek melalui sales atau dealernya. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dan dengan menyebutkan harga yang diinginkan ya. Jadi ini di pasar sekunder ya, yang menawarkan atau dia memesan itu adalah si investor ya. Nah, misalnya si investor A tadi punya 1 juta lembar saham dari perusahaan A ya. Nah, dia dulu beli 1.000 rupiah per 1 lembar saham. Nah, dia jual ya misalnya 1.200 gitu ya. Nah, nanti kalau ada investor lain yang melakukan pemesanan
untuk saham tersebut dan cocok harganya, ya terjadi matching gitu ya. Nah, 3 kegiatan perusahaan efek adalah sebagai berikut ya. Ini lembaga-lembaga yang ada di perusahaan di pasar modal ya. Yang pertama, penjamin emisi efek. Penjamin emisi efek adalah salah satu aktivitas pada perusahaan efek yang melakukan kontrak dengan emiten untuk melaksanakan penawaran umum dan tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Jadi dia penjamin ya, supaya semuanya tertata secara rapi dan ada jaminan kepastian dari para investor nanti ya, dalam pembelian saham perdana dari perusahaan yang melakukan go public. Kemudian ada perantara perdagangan efek. Perantara perdagang efek atau broker atau dealer atau perusahaan pialang ya, adalah salah satu aktivitas di perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain ya. Nah ini jadi dia brokernya ya, di pasar sekunder ya. Nah itu para investor kan ada jual, ada beli ya, ada perintah jual, ada perintah beli. Nah ini biasanya melalui perantara perdagangan efeknya atau brokernya ya. Nah kemudian ada manajer investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi khusus untuk perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank, nah itu mereka punya manajer investasi. Tapi perusahaan-perusahaan yang dalam pasar modal ya, nah itu yang mengelola portofolio efek. Nah itu ada manajer investasi, artinya nanti dana-dana para investor itu, nah itu diinvestasikan ke mana oleh manajer investasi untuk meningkatkan nilainya ya, untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah sehingga membuat saham membuat nilai sahamnya itu menjadi naik ya. Nah kemudian kita lihat apa peranan dari pasar modal ya. Nah jadi memang pasar modal ini penting ya dalam suatu negara ya. Nah dan biasanya ya sama di beberapa negara atau di negara lain pun, antar negara biasanya memang mempunyai peranan yang cukup penting ya. Nah secara mikroekonomi, yaitu sebagai fasilitas melakukan transaksi antara pembeli dengan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan ya. Nah jadi dia fasilitas ya, pasar modal sebagai fasilitas untuk jual beli ya. Sama kalau kita lihat di pasar tradisional pun begitu ya, sebagai tempat atau fasilitas untuk melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Kemudian peranan pasar modal secara mikro adalah memberikan kesempatan kepada pemodal untuk menentukan hasil return yang diharapkan. Nah itu jadi juga artinya kita berinvestasi, nah tentunya kita ingin mengharapkan keuntungan ya atau hasil. Kemudian pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga ya. Nah jadi sifatnya memang likuiditas para investor ini terjaga di pasar modal ya. Manakala misalnya si investor membutuhkan dana, ya dia tinggal jual saja saham yang dia miliki melalui pasar modal ya. Kemudian yang keempat, pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian ya. Nah jadi ada alternatif bagi masyarakat ya untuk berinvestasi ya. Nah memang banyak macam-macam investasi. Yang kita kenal biasanya ya, yang relatif dikenal adalah menyimpan uang di bank ya, apakah dalam bentuk tabungan, apakah deposito ya. Ya memang di sana keuntungannya sudah pasti atau relatif lebih kecil. Ada lembaga penjamin simpanan juga ya. Nah di pasar modal, nah itu ya memang bisa keuntungannya berlipat-lipat dibandingkan dengan
menyimpan uang di bank ya, tetapi juga memiliki risiko yang cukup tinggi ya. Tapi bagaimanapun ini adalah salah satu alternatif ya bagi masyarakat untuk berinvestasi. Yang kelima, pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi para pemodal, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Biaya informasi tersebut yaitu biaya pencarian informasi tentang perusahaan, biaya informasi termasuk mencari tentang kelebihan dan kelemahan surat berharga ya. Nah, itu semua di pasar modal itu ya, siapa emiten yang sudah masuk di sana, saham-saham apa yang diperjualbelinya, dibelikan ya, itu bisa didapatkan informasinya. Nah, sedangkan secara makro ya, peranan pasar modal adalah pertama sebagai fungsi tabungan. Menabung dapat merugikan pemilik modal. Hal ini diakibatkan nilai uang dari masa ke masa akan turun atau karena terjadinya inflasi ya. Nah, hal ini mendorong para pemilik dana lebih untuk menginvestasikan dananya di pasar modal dan akan meningkatkan penghasilan perekonomian dengan standar hidup yang lebih baik ya. Nah, itu jadi fungsinya nabung ya. Di tabungan biasa boleh saja ya, di bank ya, seperti tadi tabungan atau deposito, tetapi memang kadang-kadang ya kita memang dapat bunga, tapi di satu sisi ya, nah nilai uang itu justru turun ya karena terjadinya inflasi ya. Kalau inflasinya lebih besar dari nilai bunga yang didapatkan, nah itu berarti ya nilai uang itu akan menurun ya. Misalnya ya, hari ini kita menabung 1 juta. Pada saat ini 1 juta itu misalnya kita bisa belikan suatu handphone merek A ya. Nah, kemudian kita tabung dapat bunga misalnya bulannya atau 1 tahun lah, misalnya 3% ya, berarti 1 juta kali 3%, nah itu menjadi 1.030.000 ya di akhir tahun atau di awal tahun kedua. Nah, tetapi ternyata inflasinya lebih tinggi. Pada saat kita ambil uangnya ya 1.030.000, kita mau belikan laptop yang sama, ternyata harga laptopnya bukan 1 juta, harga laptopnya sudah 1.100.000 misalnya begitu ya. Jadi nilai uang kita turun. Padahal setahun yang lalu kalau kita beli laptop itu 1 juta sudah dapat, tapi malah 1 tahun kemudian setelah kita tabung kita dapat bunga 30.000, uangnya menjadi 1.030.000, tapi kita belikan laptop yang sama, nah ternyata tidak cukup. Nah, itu artinya terjadi inflasi ya. Nah, sedangkan kalau di pasar modal, nah itu kan dia mengikuti ya perkembangan ya, real time pada saat itu bagaimana situasi harga saham ya. Nah, jadi salah satu fungsinya adalah akhirnya masyarakat juga menabung di pasar modal. Yang kedua, fungsi kekayaan. Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam jangka panjang dan jangka pendek, hingga kekayaan tersebut apabila dibutuhkan dapat digunakan kembali ya. Sama, jadi kalau kita beli saham yang banyak, ya berarti sebenarnya kita fungsi kekayaan kita, itulah kekayaan kita, saham-saham. Artinya secara tidak langsung, bahkan mungkin secara langsung juga adalah kita pemilik daripada perusahaan-perusahaan itu ya. Misalnya kita punya 2000 lembar saham Bank BNI, 2000 saham lembar Bank Mandiri gitu ya, atau kemudian kita punya juga 5000 lembar saham Indofood ya. Nah, artinya kita adalah para pemegang, kita punya kekayaan berupa saham-saham dari PT-PT itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi likuiditas. Kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga bisa dilikuidasi melalui pasar modal dengan risiko yang sangat minimal dibandingkan dengan aktiva lain ya. Jadi fungsi likuiditas artinya itu kalau kita misalnya butuh uang tunai ya, kita tinggal jual saja saham kita ya. Nah, itu bisa dengan cepat terproses di pasar modal.
Yang keempat, fungsi pinjaman. Pasar modal merupakan fungsi pinjaman untuk konsumsi dan investasi. Pinjaman merupakan utang kepada masyarakat. Pasar modal bagi suatu perekonomian negara merupakan sumber pembiayaan pembangunan dari pinjaman yang dihimpun dari masyarakat. Untuk mendapatkan dana yang lebih mudah dan lebih murah, maka pemerintah mendorong pertumbuhan pasar modal menjadi semakin berkembang ya. Nah, bahkan pemerintah pun ya untuk mendapatkan dana yang cepat. Nah, kalau pinjam uang di bank atau di luar negeri ya, mungkin repot, perlu ada kolateralnya dan sebagainya. Nah, pemerintah bisa menerbitkan surat utang ya atau obligasi, juga demikian perusahaan-perusahaan swasta juga bisa ya. Nah, sehingga fungsinya sebagai pinjaman ya. Nah, kemudian coba kita pelajari mengenai mekanisme transaksi pada pasar modal. Nah, sebelum melakukan transaksi, investor itu harus terlebih dahulu menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek yang menjadi anggota bursa tadi ya. Jadi perusahaan efek tadi atau menjadi broker ya atau menjadi pialangnya. Nah, kita harus menjadi nasabahnya ya. Nah, seperti halnya kita membuka tabungan di bank ya, harus ada biasanya saldo minimal atau ada investasi awal yang ditempatkan. Nah, jumlah deposit yang diwajibkan bervariasi. Misalnya ada perusahaan efek yang mewajibkan sebesar 15 juta ya, 25 juta dan lain-lain ya. Namun ada juga perusahaan yang menentukan misalnya 50% dari nilai transaksi yang akan dilakukan sebagai deposit. Misalnya seorang nasabah akan bertransaksi sebesar 10 juta, maka 50% dari 10 juta, nah itu harus dideposit yaitu sebesar 5 juta. Setelah nasabah membuka deposit di sebuah perusahaan efek dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan efek tersebut, baru dapat dilakukan transaksi saham ya. Jadi bisa melakukan jual beli saham di bursa ya. Nah, transaksi efek diawali dengan pemesanan atau order untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat berupa surat ataupun melalui telepon yang disampaikan kepada perusahaan efek melalui sales atau dealernya. Pesan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dengan menyertakan harga yang diinginkan ya, maksud saya gitu ya. Nah, kita sering lihat di film atau di mana pada saat orang menerima telepon ya, menerima pesanan dan kemudian dicatat, dimasukkan ke papan pasar modal ya. Nah, kemudian menunggu matching ya, menunggu order tersebut mendapatkan respon dari pihak lainnya ya. Nah, pada dasarnya pesanan investor dapat dibedakan menjadi market order, yaitu pesanan jual atau beli pada harga yang terbaik ya, sesuai harga pasar. Kemudian ada limit order, yaitu order jual beli pada harga yang telah ditetapkan oleh nasabah. Kemudian ada all order non atau fill or kill ya. Dalam hal ini transaksi baru bisa dilaksanakan bila jumlah efek yang ditawarkan sesuai dengan jumlah yang dipesan. Jika tidak, transaksi tidak dilaksanakan ya. Di samping harga, jumlah sahamnya atau lotnya ya, itu ditentukan. Nah, kemudian ada discretionary order, yaitu order yang dilaksanakan berdasarkan tingkat harga yang menurut BPE merupakan harga terbaik untuk nasabahnya. Nah, kemudian ada good through the week, yaitu order yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh nasabah. Nah, pesanan jual atau beli saham para investor dari berbagai perusahaan efek akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan atau match antara order, maka proses selanjutnya adalah proses penyelesaian transaksi. Nah, proses pembelian saham diawali dengan ketika investor menghubungi perusahaan efek di mana ia terdaftar sebagai nasabah. Investor tersebut menyampaikan instruksi beli kepada pialang. Misalnya, investor ingin membeli saham Telkom ya, kodenya TLKM pada harga 4.625. Instruksi selanjutnya disampaikan kepada trader atau wakil perantara pedagang efek ya, WPPE. Nah, perusahaan efek tersebut di lantai bursa. Kemudian trader tersebut memasukkan instruksi beli ke dalam sistem komputer perdagangan di Bursa Efek Indonesia yang dikenal dengan Jakarta Automated Trading System atau JATS. Nah, pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas JATS. Ya, perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing di KPI. Anggota bursa efek yang terdaftar di BI ya, Bursa Efek Indonesia bertanggung jawab
terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Judge secara otomatis menggunakan mekanisme tawar-menawar secara terus-menerus, sehingga untuk pembelian akan diperoleh harga pasar terendah, sedangkan untuk penjualan atau transaksi jual itu diperoleh harga tertinggi. Nah, suatu transaksi dinyatakan berhasil bila terjadi match antara penawaran jual dan beli ya. Nah, ini udah otomatis ya, sekarang ini semua otomatis ya. Dulu pada awalnya ya masih manual ya, tapi sekarang sudah menggunakan sistem komputerisasi. Nah, proses selanjutnya adalah penyelesaian transaksi dalam scriptless trading system ya. Jadi tanpa kertas, artinya semuanya dicatat melalui pencatatan digital atau komputerisasi ya. Nah, penyelesaian transaksi dapat dilakukan lebih efisien, cepat, dan murah. Para investor di sini tidak perlu lagi mendaftarkan lembar saham yang dimiliki. Semua transaksi terjadi secara elektronik dan tidak lagi secara manual. Dengan scriptless trading system ini, tanpa adanya penyerahan fisik sertifikat saham, tidak ada lagi risiko pemalsuan saham ya. Nah, itu dulu kalau manual kadang-kadang banyak juga kita, karena susah juga mengecek mana saham asli atau mana saham yang ditiru, dipalsukan ya. Nah, proses penyelesaian transaksi dalam scriptless trading system hanya dilakukan pemindah bukuan antar rekening dari para investor ya, melalui tentunya perantara perdagangan efek tadi atau wakilnya ya, WPPE-nya. Sistem perdagangan melalui sistem ini memiliki mekanisme penyelesaian dan penyimpanan saham secara elektronik, merubah sertifikat saham ke dalam bentuk elektronik. Nah, dalam penjelasan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang 8 tahun 95 ya tentang pasar modal, disebutkan penyelesaian pembukuan atau book entry settlement itu secara elektronik ya. Jadi sudah visioner sebenarnya undang-undang kita tahun 95 ya. Sudah mengamanatkan supaya penyelesaian pembukuan tadi ya, pencatatan transaksi atau penyelesaian transaksi yang sudah matching tadi, nah itu dilakukan secara elektronik ya. Nah, penyelesaian transaksi bursa melalui sistem ini dilakukan langsung oleh PPE ya, perantara perdagangan efek, yang melakukan transaksi berdasarkan serah terima fisik warkah efek yang dilakukan dengan penyelesaian secara elektronik atau cara lain yang mungkin ditemukan dan diterapkan di masa datang sesuai dengan perkembangan teknologi. Banyak jenis efek yang dapat diperjualbelikan di pasar modal ya. Tadi sudah kita lihat bagannya. Nah, saham merupakan salah satu dari jenis efek yang ditentukan di pasar modal, yaitu di pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal ya. Nah, ini yang paling banyak ya, adalah saham. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal mendefinisikan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjaga atas efek, dan setiap derivatif dari efek ya, seperti yang tadi kita lihat di bagan ya. Nah, itu yang disebut dengan efek. Saham itu adalah salah satunya ya. Saham berupa tanda penyertaan atau kepemilikan seorang atau suatu badan dalam suatu perusahaan ya. Jadi kalau kita pemegang saham ya, pemegang saham itu bisa perorangan, bisa badan hukum usaha ya, misalnya PT ya. Nah, itu otomatis pemegang saham ini adalah pemilik dari perusahaan ya, yang mengeluarkan saham tersebut ya. Nah, wujud saham berupa selebar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya ya. Nah, ini aslinya memang begitu dalam bentuk kertas ya. Nah, tapi sekarang kan sudah scriptless ya, sudah dalam bentuk elektronik. Akan tetapi sekarang sudah dikenal dengan sistem tanpa warkat dan sudah tidak lagi digunakan ya, warkah berupa kertas tadi, dan sudah mulai diberlakukan di Bursa Efek Indonesia yang bentuk kepemilikannya tidak lagi diberi nama pemiliknya, tetapi sudah berupa account ya, atas nama pemilik atau saham tanpa warkat, sehingga penyelesaian transaksi semakin mudah dan cepat ya. Jadi nanti kalau kita daftar ya, nah itu kita diberikan account kita ya, sama seperti kita di bank, kita punya nomor rekening ya. Nah, saham atau ekuitas merupakan surat berharga yang sudah banyak dikenal masyarakat umumnya. Jadi saham yang dikenal adalah saham biasa atau common stock ya. Nah, saham dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa, common stock, dan saham preferred.
Saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior atau paling akhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Ya, jadi tidak memiliki hak-hak istimewa. Karakteristik lain dari saham biasa adalah dividen dibayarkan selama perusahaan memperoleh laba. Setiap pemilik saham memiliki hak suara dalam RUPS dengan istilah one share one vote, ya, satu saham satu suara, ya. Pemegang saham biasa memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya dan memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada orang lain. Jadi bisa dialihkan, ya, kapanpun, ya, tadi karena fungsi likuiditasnya, ya. Nah, sedangkan saham preferen adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi, ya, surat utang, dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap atau seperti bunga obligasi, ya. Jadi sudah ada jaminan kepastian dari pendapatan dari saham preferen, ya. Nah, persamaan saham preferen dengan obligasi terletak pada 3 hal, yaitu ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividen tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak tebus, serta yang ketiga dapat dipertukarkan dengan saham biasa, ya. Itu preferen memiliki keistimewaan. Saham preferen lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena memiliki hak klaim terhadap harta kekayaan perusahaan dan pembagian dividen itu didahulukan, ya. Saham preferen sulit untuk diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya yang sedikit, ya. Jadi memang itu mempunyai hak prioritas. Nah, tentunya itu sebagai salah satu trik lah perdagangan, ya. Saham preferen diberikan hak istimewa, tetapi jumlahnya tidak banyak. Sedangkan yang diperdagangkan di pasar modal, ya, itu adalah lebih banyak saham-saham biasa, ya. Nah, daya tarik dari investasi saham di pasar modal adalah 2 keuntungan yang dapat diperoleh pemodal dengan membeli saham atau memiliki saham. Yang pertama adalah berupa dividen, yang kedua berupa capital gain, ya. Dividen merupakan keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Biasanya dividen dibagikan setelah adanya persetujuan pemegang saham dan dilakukan setahun sekali, ya. Jadi dividen itu berupa pembagian keuntungan, ya, dari perusahaan itu. Nah, sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas. Nah, itu setiap tahun, ya, direksi, nah itu wajib membuat pembukuan, ya, menutup bukunya. Nah, kemudian kalau itu kemudian disahkan dalam RUPS, ya, paling rapat itu di bulan Maret tahun berikutnya. Nah, itu kalau ada keuntungan, nah itu diputuskan berapa dividen untuk setiap lembar saham, ya. Nah, tidak semua keuntungan itu dibagikan dividen, ya. Nah, biasanya sebagian keuntungan itu digunakan untuk dana cadangan, sebagian digunakan untuk pengembangan usaha. Nah, baru sisanya untuk dibagikan kepada para pemegang saham, ya. Nah, biasanya kalau sudah ada dicadangkan untuk pengembangan usaha, nah itu nilai sahamnya itu di bursa saham dia cenderung lebih tinggi dari nilai nominalnya, ya. Kalau nilai nominalnya misalnya Rp1.000 per lembar saham, nah itu biasanya kalau dia mendapatkan keuntungan, nah itu nilai saham di pasar modal itu akan mengalami peningkatan, ya. Nah, agar investor berhak mendapatkan dividen, pemodal harus memegang saham tersebut untuk kurun waktu tertentu hingga kepemilikan sahamnya tersebut diakui sebagai pemegang saham dan berhak mendapatkan dividen. Dividen yang diberikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, di mana pemodal atau pemegang saham memperoleh jumlah saham tambahan, ya. Nah, sedangkan capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual yang terjadi. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Nah, umumnya investor jangka pendek mengharapkan keuntungan dari capital gain, ya. Nah, itu mungkin ada di antara teman-teman, ya, yang sekarang ini ikut trading di saham, ya, di bursa efek itu hanya untuk mendapatkan capital gain, ya. Jadi misalnya hari ini beli 1.000, nah udah langsung order jual besok 1.200, ya. Kalau matching ada yang sepakat, ya, dapat keuntungan 200. Nah, itu yang disebut dengan capital gain, ya. Nah, saham dikenal memiliki karakteristik sebagai surat berharga yang memberikan peluang keuntungan tinggi
namun juga berpotensi risiko yang tinggi ya. Nah, ini istilahnya dalam perdagangan ada high risk, high return ya. Risiko tinggi biasanya juga memberikan kemungkinan mendapatkan hasil juga yang lebih tinggi. Nah, saham memungkinkan pemodal memperoleh keuntungan dalam jumlah besar dalam waktu singkat, namun sering dengan berfluktuasinya harga saham. Saham juga dapat membuat investor mengalami kerugian besar dalam waktu singkat. Nah, sesungguhnya sebagai bagi pelaku bisnis di pasar modal, jika memutuskan untuk berinvestasi dalam bentuk saham, yang perlu ditelah ulang adalah tingkat risiko yang terkandung atau high risk-nya ya, dengan meliti dan menganalisis perusahaan publik di pasar modal ya. Jadi harus rajin itu lihat-lihat ya. Biasanya orang mempelajari faktor-faktor fundamentalnya ya. Nah, siapa sih pemegang sahamnya, dia bergerak dalam bisnis jasa apa, nah bagaimana trennya, perkembangannya, bagaimana faktor risikonya ya. Itu faktor-faktor fundamental yang harus dipelajari. Nah, berdasarkan uraian di atas, kegiatan di pasar modal melalui bursa, yaitu dalam ini Bursa Efek Indonesia, sesungguhnya merupakan kegiatan seputar jual beli efek ya. Yang namanya pasar ya, dia jual beli ya. Nah, efek yang dimaksud adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang ya. Seperti tadi surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Berbagai instrumen di atas dapat diperjualbelikan melalui pasar modal dalam jangka panjang, baik berupa utang maupun modal sendiri. Berdasarkan kegiatan-kegiatan efek yang diperdagangkan tersebut, dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Pasar Modal ya, disebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek ya. Nah, penawaran umum tadi adalah pasar perdana, perdagangan efek adalah pasar sekunder ya. Kemudian juga bersangkutan dengan perusahaan publik ya, yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek ya. Nah, kita coba lihat bagaimana sih transaksi perdagangan di Bursa Efek ya. Nah, sejak diaktifkannya Bursa Efek Jakarta ya, atau BEJ pada tanggal 10 Agustus tahun 1977, operasi perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta dilaksanakan secara manual, yaitu order jual dan order beli dipertemukan dengan menggunakan papan berdasarkan prioritas harga dan waktu ya. Jadi ditulis di board, di papan tulisnya ya, di bursa. Nah, perdagangan dengan cara manual ini pada mulanya dapat berjalan lancar karena jumlah efek yang tercatat di bursa maupun pialang yang terlibat di lantai bursa masih sangat terbatas ya. Nah, namun dalam perkembangan bursa, terutama sejak terjadinya bom atau ledakan pasar modal pada akhir tahun 1989, jumlah efek yang tercatat dan pialang yang terlibat dalam pasar modal itu meningkat sangat pesat ya. Kalau pada tahun 88 tercatat ada 24 emiten, maka pada akhir Desember tahun 94 telah meningkat menjadi 217 emiten dengan sekitar lebih dari 260 perusahaan pialang yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta pada akhir Juli tahun 95. Penambahan jumlah emiten dan jumlah anggota bursa menyebabkan jumlah pialang di lantai bursa cukup padat. Pada jam perdagangan dapat mencapai antara 400 sampai 600 orang ya, padat sekali ya. Nah, pada saat kondisi pasar ramai, para pialang akan berdesakan menuliskan ordernya pada papan-papan perdagangan yang banyak diminati investor untuk menuliskan order jual belinya. Hal tersebut menimbulkan sekitar 9 masalah operasional ya. Yaitu dengan manual, maka jumlah transaksi per hari sangat terbatas. Yang kedua, kecepatan dan ketepatan alokasi oleh petugas bursa juga terbatas. Yang ketiga, pada saat pasar ramai menimbulkan terjadinya kesalahan tulis ya. Nah, ini bisa berakibat fatal. Yang keempat, kondisi pasar tidak memberikan kesempatan yang sama kepada para pialang ya, karena berdesakan berebutan ya. Yang kelima, kesempatan untuk menuliskan order di papan tergantung pada fisik pialang yang bertugas di lantai perdagangan ya. Kalau dia capek atau katakanlah pendek ya, maka kalah sama yang lagi fisiknya segar, bugar, dan mungkin yang lebih tinggi ya. Nah, memungkinkan timbulnya kolusi antara pialang untuk memainkan harga suatu efek ya, karena sifatnya memang benar-benar manual ya. Kemudian 7, informasi pasar tidak bisa disebarluaskan pada para investor secara tepat waktu dengan tingkat akurasi yang tinggi ya. Karena ya gimana, pasti ada jeda waktu ya, karena ditulis, baru diumumkannya juga masih secara manual ya. Jadi investor memang mendapatkan informasinya itu agak telat ya, agak sulit ya.
Yang kedelapan, biaya per unit transaksi pasti cukup tinggi ya, karena melibatkan tenaga manusia ya secara manual. Yang kesembilan, masih tersisanya order yang belum sampai teralokasi saat ini itu juga karena kecepatan dan ketepatan alokasi sistem perdagangan manual secara terbatas ya. Jadi kadang-kadang masih ada beberapa order yang kemudian belum teralokasi ya karena keterbatasan yang ada. Nah, karena keterbatasan tersebut, maka pengembangan transaksi di bursa menjadi terbatas dan dampak lebih lanjut adalah likuiditas pasar terbatas ya. Jadi yang mau mencairkan uang juga ya, menjual sahamnya, mendapatkan uang itu sulit juga jadinya. Hal ini disebabkan kapasitas manual hanya sanggup menangani transaksi per hari maksimum 3.800 transaksi. Maksudnya jika terjadi transaksi di atas jumlah tersebut, proses administrasi yang dilakukan anggota bursa maupun petugas bursa menjadi lambat dan memerlukan waktu hingga larut malam untuk penyelesaiannya. Di samping aspek operasional di atas, aspek pengembangan yang perlu diperhatikan adalah pasar domestik dan retail market yang cocok dengan keadaan geografis Indonesia, kemudian sinergi bisnis dan teknologinya, kemudian kebutuhan informasi real time ya, dengan antisipasi globalisasi ya. Jadi itu yang perlu ya, karena hari ini detik ini harga naik ya, kalau kita telat mungkin beberapa detik kemudian ya, karena sudah banyak permintaan, banyak yang jual, harganya naik, kemudian supply-nya terlalu banyak, nah harganya detik kemudian itu menjadi turun ya. Nah ini jadi sangat merepotkan. Nah dengan pengembangan yang diperlukan itu ya, informasi real time itu menjadi penting. Kemudian efisiensi operasi pasar dan peningkatan kepercayaan pemodal ya. Nah, dengan pertimbangan tersebut di atas, maka strategi pengembangan Bursa Efek Jakarta pada masa mendatang ya, Bursa Efek Jakarta memutuskan untuk melakukan otomatisasi operasi perdagangan efek di bursa. Sistem otomatisasi perdagangan efek di Bursa Efek Jakarta disebut dengan Jakarta Automated Trading System atau JATS ya, dan merupakan sistem perdagangan efek terpadu, yaitu sistem perdagangan efek berbasis komputer yang dipadukan dengan sistem penyelesaian, sistem depositori terpusat, dan sistem akuntansi broker. Sesuai dengan kecuali sistem-sistem utama tersebut, JAT juga didukung oleh sistem atau sistem pendukung, yaitu seperti sistem pengawasan ya, dan sistem keanggotaan, sistem pencatatan, dan sistem pengelolaan data statistik dan historical. Nah, sistem JAT terdiri dari komponen perangkat keras dan perangkat lunaknya ya. Jadi ada hardware-nya, ada software-nya yang dirancang untuk menjadikan sistem yang mempunyai availabilitas yang tinggi ya, high availability atau zero downtime ya. Memberikan respon time yang cepat, lebih kecil dari satu order yang dimasukkan ke JAT oleh pialang, mudah dikembang atau dikembangkan lebih lanjut, ditumbuhkan ya. Nah, bisa upgradable ya, dan scalable ya. Nah, komponen utama dari sistem JAT adalah trading engine, kemudian ada gateway-nya, dan ada pialang workstation-nya. Trading engine adalah komputer yang berfungsi untuk melaksanakan proses perdagangan, yaitu menampung order yang dimasukkan oleh pialang, mengirim informasi pasar ke pialang, sedangkan workstation ya, pialang ke workstation dan melakukan penyuplaian order jual beli untuk dialokasikan ya. Nah, itu semuanya diatur secara komputerisasi dan bisa dilihat sebenarnya di layar, papan layar yang ada di bursa ya. Nah, gateway adalah komputer untuk menghubungkan pialang, workstation, dan trading engine-nya dengan tujuan untuk meratakan distribusi, yaitu lalu lintas data dari pialang workstation ke trading engine dan sebaliknya, sehingga tidak terjadi hambatan yang menyebabkan lambatnya respon time. Sedangkan pialang workstation adalah sarana bagi wakil pedagang perantara efek atau WBPE untuk yang pertama melakukan order jual beli ya. Jadi itu secara komputerisasi, kemudian memantau aktivitas pasar, informasi harga dan indeks dan sisa porsi asing, kemudian melihat status order, melihat status transaksi yang sudah terjadi, kemudian mendapatkan corporate action information, kemudian menerima dan mendapatkan pesan atau pengumuman dari PT Bursa Efek Jakarta, kemudian memasang advertising untuk jual beli sahamnya,
ya, jadi supaya ada daya tariknya ya. Kemudian melaporkan hasil deal yang terjadi ke papan negosiasi. Segi positif dari implementasi JAT bagi pengembangan bursa efek dan pasar modal Indonesia antara lain ya, peningkatan integritas dan likuiditas pasar, mengakomodasi pengembangan pasar atau pasar domestik dan pasar internasional, dan mensejajarkan bursa efek Jakarta dengan bursa-bursa lain di luar negeri. Nah ini jadi semuanya sudah terintegrasi ya. Nah, kita lihat di papan ya, mana saham-saham yang mengalami kenaikan ya, mana saham-saham yang mengalami penurunan, berapa jumlah lotnya dan sebagainya. Nah, itu semua sudah dilakukan secara komputerisasi sehingga bisa real time ya. Nah, secara konkret implementasi JAT dan penyempurnaan peraturan perdagangan dan keanggotaan itu menyangkut 5 aspek, yakni aspek teknis otomasi perdagangan, aspek legal transaksi. Nah, ini menjadi penting juga ya supaya tidak terjadi pemalsuan dan sebagainya. Kemudian ada aspek peningkatan integritas pasarnya, ada aspek pengembangan pasar, dan ada aspek efisiensi dari operasinya ya. Kita lihat satu persatu. Aspek teknik otomasi perdagangan, untuk mengoperasikan JAT diperlukan suatu keahlian khusus, baik cara penggunaannya maupun pengetahuan tentang perdagangan efek ya. Jadi harus paham perdagangan efek ya. Dengan kualifikasi yang khusus seperti Bursa Efek Jakarta hanya akan memperkenalkan firm manager atau wakil perantara pedagang efek yang telah ditunjuk oleh anggota bursa dan telah lulus pelatihan JAT yang diizinkan menggunakan JAT ya. Jadi hanya orang-orang yang memiliki keahlian khusus yang sudah mengikuti pelatihan ya oleh JAT ya. Nah, sistem ini hanya memperkenalkan firm manager dan WPPE saja yang dapat memasuki lantai perdagangan di bursa atau disebut dengan floor trading. WPPE adalah personel anggota bursa yang telah lulus standar profesi dan pelatihan JAT dan telah mendapatkan izin perorangan dari Bapepam ya, karena bentuk orang per orang itu ya. Jadi harus mempunyai sertifikasi. Sedangkan firm manager adalah WPPE yang ditunjuk oleh anggota bursa sebagai koordinator WPPE mereka. Untuk melakukan kegiatannya tersebut, firm manager diberikan password khusus sehingga dapat mengakses terminal WPPE lainnya di lingkungan anggota bursa yang bersangkutan ya. Jadi firm manager itu sifatnya koordinator dari beberapa WPPE ya. Nah, anggota bursa tersebut baru dapat berdagang apabila firm manager telah membuka sistem perdagangan dengan memasukkan modal kerja bersih disesuaikan ya, atau sering disingkat adalah MKBD, modal kerja bersih disesuaikan ya. Nah, kemudian kita lihat aspek legalnya. Melalui peraturan perdagangan yang baru diharapkan kepercayaan dalam melakukan transaksi di bursa dapat lebih ditingkatkan ya, karena aspek legalnya benar-benar dijaga ya. Pada peraturan perdagangan yang baru tersebut telah diakomodir bahwa setiap anggota bursa yang melakukan transaksi di bursa efek wajib bertanggung jawab penuh terhadap seluruh transaksi yang telah terjadi melalui JAT atas nama anggota bursa yang bersangkutan. Dari sudut legalitas, sejak otomasi perdagangan diberlakukan, diatur lebih tegas kapan hak-hak kepemilikan atas efek itu dipindah tangankan, yakni sebagai berikut. A. Hak milik atas efek beralih pada saat terjadinya transaksi ya, jadi matching tadi ya, dan penyerahan fisik surat kolektif saham jika ada kepada anggota bursa beli, serta pembayaran harga efek kepada anggota bursa jual jika ada dilakukan pada tanggal penyelesaian transaksi ya. Jadi ada kepastian hukum secara legal ya. Nah, kemudian B, ini maksud saya hak-hak sebagai pemegang saham emiten atau shareholder right yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar emiten baru dapat dilaksanakan setelah pemegang saham yang bersangkutan melakukan registrasi sahamnya ya. Kita tercatat sebagai pemegang saham dari perusahaan itu ya, makanya harus ada kurun waktu tertentu ya supaya tercatat, dan itu yang tadi supaya si pemegang saham itu juga bisa memiliki hak untuk mendapatkan dividen ya. Kemudian kita lihat aspek peningkatan integritas pasar. Nah, modal kerja bersih yang disesuaikan itu merupakan prasyarat anggota bursa dalam melakukan aktivitas perdagangan di bursa yang dapat mendukung peningkatan integritas pasar ya. Jadi karena memang ada modal kerja yang bersih ya,
yang sudah disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasar yang ada. Oleh karena itu, Bursa Efek Jakarta melakukan penyempurnaan pengaturan terhadap MKBD anggota bursa yang antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, anggota bursa wajib memenuhi persyaratan tentang MKBD yang ditetapkan oleh Bapepam ya, Badan Pengawas Pasar Modal. Yang kedua, anggota bursa wajib memperhatikan batasan nilai transaksi rata-rata harian yang dapat dilakukan oleh setiap anggota bursa yang telah ditetapkan oleh bursa dengan berpedoman pada nilai rata-rata yang bergerak atau moving average dari MKBD anggota bursa yang bersangkutan pada suatu periode tertentu. Kemudian yang ketiga, bursa sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan anggota bursa. Yang keempat, bursa melakukan pemeriksaan mendadak ya, nah ini surprise audit secara acak atas laporan harian MKBD anggota bursa ya. Nah ini jadi tidak tahu kapan ya, nah, itu karena dilakukannya secara surprise. Nah, kemudian yang keempat, aspek pengembangan pasar. Aspek pengembangan pasar ini berhubungan dengan pengaturan jadwal perdagangan. Mulai saat diimplementasikan otomasi perdagangan, jadwal perdagangan dimulai setengah jam lebih awal. Secara keseluruhan, waktu perdagangan di Bursa Efek Jakarta menjadi lebih panjang 1,5 jam dari jadwal sebelumnya ya. Nah, kemudian pelaksanaan perdagangan efek dilakukan pada jam perdagangan setiap hari. Bursa saham 2 kali pertemuan atau sesi, yaitu pada pukul 9.30 sampai dengan pukul 12 ya waktu Indonesia Barat, dan pukul 13.30 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Dikecualikan pada hari Jumat itu dimulai pukul 9.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian pada sesi keduanya pada pukul 14 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat ya. Nah, perubahan jadwal perdagangan ini dilakukan karena hampir semua transaksi yang dilaksanakan investor asing yang menguasai sekitar 60% sampai 70% dari nilai perdagangan, di mana sebagian besar ordernya diterima melalui 2 kota yang memiliki perbedaan waktu 1 jam lebih awal dari Jakarta ya. Nah, itu biasanya di Singapura, di Hong Kong ya. Nah, itu jadi ada perbedaan waktu 1 jam ya. Nah, jadi diambil lebih cepat 1,5 jam tadi ya, supaya bisa mengakomodir, karena ternyata investor asing ya itu yang mungkin karena sudah biasa mereka ya bermain di pasar modal ya. Nah, sedangkan investor lokal ini masih masih kadang-kadang ya tidak ngerti ya, atau mencari aman, investasinya masih dalam bentuk deposito atau tabungan ya. Nah, di samping tentu saja akibat otomasi, beban kewajiban back office itu dari anggota bursa sudah menjadi lebih ringan, sehingga waktu dan sumber daya yang tersebut dapat dialokasikan untuk tujuan pengembangan bisnis anggota bursa. Aspek pengembangan pasar selain jadwal perdagangan adalah mengenai biaya transaksi. Dengan meningkatnya frekuensi transaksi dan untuk lebih mendorong pengembangan bisnis anggota bursa, maka Bursa Efek Jakarta telah menetapkan penurunan biaya transaksi yang semula 0,08% itu diturunkan menjadi 0,07% dari nilai transaksi. Yang kelima adalah aspek efisiensi operasi. Untuk menjamin efisiensi operasi, maka Bursa Efek Jakarta meniadakan formulir registrasi saham. Dengan cara ini, proses administrasi dapat dilakukan lebih sederhana, di mana kalau pernyataan penjualan yang ada dalam FRS dipindahkan ke dalam kolom endorsement pada setiap surat kolektif saham atau SKS. Dengan penggantian kolom endorsement tersebut, FRS tidak dibutuhkan kembali dalam proses registrasi, tetapi cukup dengan surat permohonan registrasi saja ya. Jadi cukup dengan endorse ya. Hal lain yang dilakukan Bursa Efek Jakarta dalam rangka efisiensi operasi adalah mengganti nota transaksi dengan daftar transaksi efek. Dahulu satu transaksi harus mempunyai satu nota transaksi yang ditandatangani oleh anggota bursa jual dan beli. Akibatnya, bila dalam satu hari satu anggota bursa melakukan banyak transaksi, maka pekerjaan administrasi yang harus dilakukan oleh broker setelah jam perdagangan menjadi sangat berat ya. Nah, dari materi-materi yang tadi dapat kita rangkum, pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara, karena pasar modal menjalankan 2 fungsi ya, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Ada 2 pasar modal, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder ya. Nah, perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder adalah pasar perdana jadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya pada investor umum untuk pertama kalinya.
Sedangkan pasar sekunder adalah tempat perdagangan ya dari dan jual beli ya sekuritas oleh antar investor setelah sekuritas itu melalui pasar perdana ya. Jadi kalau di pasar perdana itu berarti satu arah saja ya, karena yang menjual saham itu adalah emiten atau perusahaan yang go public ya, dibeli oleh investor. Sedangkan kalau di pasar sekunder, nah itu yang melakukan transaksi jual beli adalah para investor. Sebelum melakukan transaksi, investor harus terlebih dahulu menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek yang menjadi anggota bursa. Nah, seperti halnya seperti membuka tabungan di bank, nah itu harus ada minimal investasi yang ditempatkan. Setelah nasabah membuka deposit di sebuah perusahaan efek dan mendapatkan persetujuan dari perusahaan efek tersebut, baru dilakukan transaksi saham. Transaksi efek diawali dengan pemesanan atau order untuk harga tertentu. Pemesanan tersebut dapat berupa surat atau melalui telepon yang disampaikan kepada perusahaan efek melalui sales atau dealer. Pesan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dengan menyertakan harga yang diinginkan. Banyak jenis efek yang dapat diperjualbelikan melalui pasar modal. Saham merupakan salah satu ya. Sekali lagi, saham merupakan salah satu dari jenis efek yang ditentukan dalam undang-undang pasar modal, yaitu pasal 1 angka 5 ya. Nah, efek itu bisa berupa surat berharga. Efek itu adalah surat berharga, itu bisa berupa pengakuan utang, bisa berupa surat berharga komersial, bisa berupa saham ya, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjaga atas efek, dan setiap derivatif atau turunan dari efek. Saham berupa tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau suatu badan dalam suatu perusahaan ya. Jadi pemegang saham adalah pemegang atau adalah pemilik dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut ya. Nah, ini daftar pustaka, silahkan dibaca-baca, tapi boleh dikembangkan dengan daftar pustaka yang lain ya. Demikian pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya.